Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Ramadhani dari jurusan Tadris Kimia. Di sini saya akan menjelaskan video praktikum tentang identifikasi pada alkohol. Baiklah, identifikasi pada alkohol. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengenal reaksi spesifik tujuan praktikum ini yaitu mengenal reaksi spesifik terhadap senyawa alkohol. Sebelum kita masuk pada praktikum ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu landasan teori dari alkohol tersebut. Alkohol merupakan landasan Alkohol merupakan kelompok senyawa organik dengan gugus hidroksil Alkohol ini merupakan kelompok senyawa organik dengan gugus hidroksil dilambangkan dengan OH. Alkohol dibedakan menjadi 3. Yang pertama, primer, sekunder, dan yang terakhir ada alkohol dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada primer, sekunder, dan tersier. Baiklah, selanjutnya yaitu pada alkohol terdapat reaksi-reaksi. Yang pertama itu ada reaksi subsidasi, eliminasi, terus reaksi oksidasi, dan reaksi esterifikasi. Inilah reaksi-reaksi yang terdapat pada alkohol. Selanjutnya, reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini adalah reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa alkohol
dengan senyawa alkohol yang membentuk ester. Baiklah, reaksi esterifikasi ini adalah reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa alkohol yang menghasilkan atau yang membentuk ester. Baiklah, reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi yang berjalan lambat berjalan lambat Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang berjalan lambat sehingga kita membutuhkan katalis. Reaksi esterifikasi reaksi yang berjalan lambat sehingga membutuhkan katalis. Katalis ini digunakan untuk mempercepat reaksi pada esterifikasi tersebut. Baiklah, alat-alat yang digunakan pada identifikasi alkohol ini, yang pertama ada Bunsen, kaki 3 dan kawat kasar. Ada gelas reaksi, gelas kimia, tabung reaksi, gelas kimia, tabung reaksi, tabung reaksi, gelas ukur, dan pipet. Selanjutnya, bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah metanol, propanol, ketiga butanol, yang keempat ada isopropanol, isopropil, yang kelima ada Ki, yang keenam ada CH3COOH, yang ketujuh ada asam sulfat pekat, ada NaOH, selanjutnya ada bikarbonat. Baiklah, inilah alat dan bahan yang kita gunakan dalam identifikasi alkohol. Baiklah, yang pertama kita identifikasi itu reaksi oksidasi dalam identifikasi alkohol. Reaksi oksidasi kan. Sampel pertama yang kita gunakan itu sulfat pekat. Sulfat pekat sebanyak 1 tetes dalam 5 ml. Sulfat pekat ini kita tambahkan dengan bikromat. Sulfat pekat ini berwarna kuning. Ketika dicampurkan dengan bikromat, sulfat pekat ini tidak
tidak berubah warna. Tidak berubah warna berarti pada sulfat pekat dicampur dengan bikromat tidak terjadi reaksi oksidasi. Yang kedua adalah butanol. Butanol kita tambahkan dengan bikromat seperti tadi, kita tambahkan bikromat pada campuran butanol dengan bikromat terjadi perubahan warna. Terjadi perubahan warna dari yang kuning menjadi hijau pekat. Ini sampel kedua kan. Sampel yang ketiga yaitu propanol. Propanol ini kita tambahkan dengan bikromat. Propanol kita tambahkan dengan bikromat, terjadi juga perubahan warna. Terjadi perubahan warna dari kuning perubahan warna dari kuning menjadi ungu. Berarti butanol dan propanol ini terjadi reaksi oksidasi karena adanya perubahan warna seperti butanol. Butanol ini dicampurkan butanol berwarna kuning kan, dicampurkan dengan bikromat, maka terjadi perubahan warna menjadi hijau pekat. Sama dengan propanol. Propanol dicampurkan dengan bikromat menjadi warnanya itu menjadi ungu kehitaman, ungu pekat gitu. Berarti terjadi pada sampel yang kedua, dua sampel ini adanya reaksi oksidasi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke reaksi substitusi. Reaksi substitusi kita menggunakan beberapa sampel. Yang pertama itu ada propil, isopropil, propil, isopropil, butanol, dan butanol. Keempat sampel ini kita campurkan. 4 sampel campur ditambah kita campurkan dengan 1 mili asam asetat glasial. 1 mili asam asetat glasial. Campurkan dengan asam asetat glasial. Setelah
pada reaksi substitusi ini kita menguji baunya, apakah ada perubahan bau atau tidak. Langkah selanjutnya kita tambahkan keempat sampel ini, kita tambahkan dengan CH3COOH. Setelah kita tambahkan CH3COOH akan terjadi pemanasan. Sehingga terjadi pemanasan ini pada reaksi substitusi ini akan karbonnya ini akan melepas karbon dalam sampel-sampel tersebut, akan melepas karbon dan terbentuknya sebuah asap putih yang berbau, dan adanya gelembung-gelembung pada sampel-sampel tersebut. Itulah reaksi substitusi, menimbulkan asap berwarna putih dan terjadinya pelepasan karbon pada sampel-sampel tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu uji iodoform. Uji iodoform ini kita menggunakan sampel etanol. Yang pertama itu etanol. Etanol ini kita campurkan dengan Ki. Etanol kita campurkan dengan Ki. Ki beberapa tetes atau 2 tetes lah. Campurkan 2 tetes Ki. Etanol ini berwarna kuning, berwarna putih, dan Ki berwarna kuning, sehingga membentuk perubahan warna, menghasilkan perubahan warna kuning pucat. Selanjutnya, setiap campuran etanol dan Ki kita tambahkan dengan NaOH, kira-kira 2 tetes. Akan terjadi perubahan warna lagi dari kuning pucat menjadi bening. Selanjutnya, sampel kedua ada propanol. Pada propanol kita tambahkan dengan beberapa tetes Ki. Dari Ki propanol yang berwarna kuning ditambahkan dengan Ki kuning akan menjadi warna oranye. Propanol tambah Ki berwarna orange. Selanjutnya ditambah lagi dengan NaOH 2 tetes atau lebih ke 20 tetes, maka terbentuk warna bening, seperti bening. Pertama, etanol kita tambahkan dengan Ki. Warna etanol Ki ini kuning pucat. Selanjutnya, setelah ditambahkan dengan NaOH 2 tetes atau 1 lebih, dari kuning pucat tersebut menjadi bening. Selanjutnya, sampel kedua pada uji iodoform ini ada propanol. Propanol kita tambahkan dengan Ki berwarna orange, kuning, dan kuning akan berubah menjadi orange. Selanjutnya, setelah kita tambahkan 2 campuran ini, kita tambahkan dengan NaOH seperti sampel pertama. Warna larutan campuran tersebut sama-sama bening.
Itulah identifikasi dari alkohol dengan tiga reaksi. Baiklah, sampai di sinilah video saya kali ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.